Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rajesa Arya Widana. Di video kali ini kita akan membahas mengenai laporan audit. Oke, jadi yang pertama ada definisi audit. Menurut AREX 2003, audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Jadi secara singkatnya, audit ini merupakan perbandingan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Berikutnya ada tujuan audit laporan keuangan. Jadi tujuan audit dari laporan keuangan itu adalah untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum, dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Selanjutnya adalah tahapan audit laporan keuangan. Jadi tahapan-tahapannya itu yang pertama adalah penerimaan perikatan audit. Jadi perikatan itu merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak dalam hal audit, maka kedua belah pihak ini adalah pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Kemudian tahapan berikutnya adalah perencanaan proses audit. Jadi tahap selanjutnya yaitu merencanakan proses audit. Untuk membentuk perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan resiko audit dan resiko bawaan, serta memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan resiko pengendalian, mengembangkan rencana audit dan program audit. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pengujian audit. Jadi setelah membuat perencanaan audit, maka saatnya melaksanakan pengujian audit. Jadi pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Selanjutnya adalah pelaporan audit. Jadi tahap terakhir yaitu pelaporan audit. Laporan audit adalah hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini sendiri merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya. Jadi laporan audit ini tidak boleh dibuat secara sembarangan, teman-teman. Berikutnya adalah opini audit. Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini audit inilah yang menjadi terjemahan laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi dalam perumusan opini, pemeriksa mengacu pada standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang memperlakukan 4 standar laporan SPAP yang ditetapkan IAP, di samping menambahkan 6 standar tambahan. Opini audit. Jadi opini audit ini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Singkatnya, opini merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi atau user tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Selanjutnya ada jenis-jenis opini audit. Opini yang diberikan dari asersi manajemen, dari klien atau juga instansi perusahaan yang diaudit dikelompokkan menjadi wajar tanpa adanya pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat, serta juga tidak wajar. Jadi menurut standar profesional akuntan PSA 29, opini audit terdiri dari 5 jenis, yaitu ada yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian. Jadi opini wajar tanpa pengecualian ini adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat audit.
sudah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Auditor tersebut tidak menemukan adanya kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan, atau juga tidak terdapat penyimpangan dari adanya prinsip akuntansi yang berlaku atau SAK. Selanjutnya ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified unqualified opinion. Itu adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap adanya pendapat wajar. Keadaan tertentu bisa terjadi apabila pendapat auditor sebagian didasarkan dari pendapat auditor independen lain. Nah, disebabkan karena belum adanya aturan yang jelas, maka laporan keuangan tersebut dibuat menyimpang dari SAK. Selanjutnya adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan keuangan dikatakan wajar di dalam hal yang material. Namun, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan atau juga kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dilakukan pengecualian. Dari pengecualian tersebutlah yang bisa mungkin terjadi. Opini tidak wajar atau advance opinion adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan secara keseluruhan itu bisa terjadi jika auditor harus memberi tambahan suatu paragraf untuk dapat menjelaskan ketidakwajaran atas suatu laporan keuangan yang disertai dengan dampak dari akibat adanya ketidakwajaran tersebut pada suatu laporan auditnya. Selanjutnya ada opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan suatu pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Pembuatan laporannya, auditor tersebut harus memberi penjelasan mengenai pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tersebut tidak memberi pendapat. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai laporan audit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.